Oke, kita mulai lagi kuliahnya. You are mute. Sorry. Oke, kita mulai lagi kuliahnya. Saya punya waktu sampai jam 7:30 doang. Oke, saya akan loncat ke sini ya. Eh, apa? Metasploit Framework, MSF ini. Oke, kita akan masuk ke Kali Linux. Passwordnya Kali, masuk. Oke, clear layar. Sudo su. Kita jadi super user. eh, Masuk ke sini, coba kita back dulu. Oh, ini mah search yang tadi ya. Oke, kita masuk ke MSF console, pakai SMB login attack. Dia ada auxiliary scanner, SMB login attack. Jadi kita harus masuk dulu MSF console, terus use ini payloadnya. Jadi dalam MSF console udah banyak sekali payload yang udah disediain. Kemudian kita parameternya yang ini. Remote host, remote port, SMB user, SMB password, SMB domain. Oke. Kira-kira kayak gitu. Nah, yang di sini yang jadi masalah adalah passwordnya, username passwordnya harus tahu. Kalau nggak tahu, berarti kita masukin ini ya, file. Berupa file. Terus kita, atau pakai koma, koma, koma gini juga bisa. Atau koma. Ini koma nih contohnya di sini. Oke. Yang diserang portnya 455 ya. 455 lagi. 445. Oke. Yang bisa diserang 139 atau 445. Oke, sekarang kita akan masuk ke MSF console. Oke, paste. Butuh waktu buat loadingnya. Eh, ya, ini loading dia. Kemudian nanti nah, bagusnya si Metasploit Framework dia tuh kayak platform sebenarnya. Jadi kayak platform, nanti dia udah banyak orang yang kontribusi buat you didn't say the magic word gitu ya. Uh, jadi kita harus keluar dulu. Kita harus ini dia lagi ngamuk nih. Oke. Okay. You didn't say the magic word. Tahu nggak magic wordnya apa? Magic wordnya adalah thank you. Jadi saya akan keluar dulu lagi. Aborting. Lihat. Thank you. Gitu, harus gitu dia marah. Nggak dikasih, nggak bilang terima kasih dia ngamuk. Tapi jadi bermasalah kalau dia ngamuk. Jadi dia blokir akses-akses yang tadi nggak dikasih. Kadang-kadang bercandanya parah nih. Programmer-programmer suka bercandanya parah-parah. Nah, ini nah, akan masuk kan. Tuh kan. Parah. Ini masuk nih. Jadi nggak komplain. Tadi yang tadi komplain sih. Oke. Ini dia ngasih tahu siapa aja yang kontribusi ke MSF Console. Uh, di sini sudah siap 2.495 exploit. Ada payloadnya, ada 1.607 exploit dan sebagainya. Payload. Jadi ini adalah yang kontribusi ya, kontribusi ke MSF. Jadi banyak banget yang kontribusi. Uh, Makanya mereka kasih terima kasih. Harus terima kasih ke orang-orang ini semua. Oke, nah sekarang kita akan coba. Oh, udah masuk nih MSF-nya. Oke, uh, kalau mau belajar bisa di clear nggak ya? Clear, bisa. Oke, lemot banget. Help. Kita bisa lihat perintahnya apa aja. Nih di sini kelihatan perintahnya apa aja. Dan kita bisa menjalankan program ini paralel sih sebenarnya. Kerjaan apa aja bisa. Kerjaan paralel. Perintahnya banyak banget. Jadi perintah yang kita pakai cuman sedikit aja sih. Uh, Biasanya perintahnya tadi use tadi. Mana? Use. Kok nggak ada? Use payload apa?
Ini. Oke, oke, kita akan coba use aja pakai di sini. Oke, udah masuk. Sekarang kita akan masuk ke sini. Use auxiliary scanner SMB login. Ini buat ngecek login. Kita bisa juga melakukan checking buat share juga sama sih sebenarnya. Oke, kita udah masuk ke SMB login. Oke, sekarang kita akan harus set dulu kalau mau nyerang. Kita harus set sebetulnya remote hostnya IP-nya berapa, remote portnya IP-nya portnya berapa. Oke. Nah, di sini remote hostnya adalah 09. Jadi saya akan coba set lagi. Set R 192.09. Oke, udah masuk. Set airport 445. Oke, udah beres. Sekarang kita harus set user. Nah, dia sebenarnya bisa ngeset ini SMB user satu-satu ya. Bisa juga berupa file. Jadi bisa aja kita nyediain filenya, nanti kita baca filenya. Tapi harus baca caranya gimana. Caranya juga gampang juga sih. Tinggal kalau nggak salah user nama file, pas nama file kayak gitu kalau nggak salah. Oke. Set SMB user. Kita tahu usernya adalah Ono dari yang sebelumnya. Set SMB password. Nah, ini passwordnya kita coba-coba ya. 123 1 1234 12345 1234556 1234567 1234567 123456789 dan seterusnya. Oke, bisa coba A B C apa segala macam. Paling enak sih pakai file aja. Jadi nanti ngesetnya pakai file. Oke. Nah, udah di set, jadi udah di set airhost, airport, SMB user passwordnya. Sekarang kita tinggal exploit. Jadi harusnya tinggal jalanin exploit. Oh, dia jalaninnya. Oke, kita jalanin run. Kita akan coba run sekarang. Jadi udah di set ininya, payloadnya apa, udah gitu set semuanya, kita run. Oke. Hah? Dia langsung semuanya dibabat ini, ngaco dia. Coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kalau nggak salah ini sih, saya lupa. Sukses. Oh, jadi pakai koma ini nggak jalan nih berarti. Rese. Gue pikir jalan loh. Jadi ini sukses dengan passwordnya yang ini. Oke. Nah, harusnya kita aktifin buat database buat nyimpen passwordnya. Kalau udah berhasil kayak gini, ya sudah. Beres. Jadi caranya cuma gini aja. Jadi kita bisa dapetin username password dari file sharingnya. Oke. Cuman sarannya sih kita simpen passwordnya, kita bikin file passwordnya. Kalau tadi username-nya sih agak gampang dapetnya. Nah, untuk passwordnya rada seru nih urusannya. Oke. Ini buat SMB. Oke, sekarang kita coba lihat cara ngelihat ini kan SMB login nih. Di scannernya SMB login. Kalau kita mau MSF konsol yang lain, coba. Ini ada Inam Share. Inam Share. Oke. Caranya mirip sama itu, tapi accelerisnya beda. Auxiliary modul yang dipakai adalah auxiliary scanner SMB Inam Share. Yang tadi kan SMB login ya. Jadi kita ganti modulnya. Ininya boleh sama. Keluar semua lagi. Paksa jalan lagi. Oke, kita jalanin lagi si MSF-nya.
Nah, sambil ini harusnya saya harus bisa ngecek ini sih sebenarnya. Coba. Oh, bukan yang di sini, yang di sini ya. More log SMBD NMBD NMBD. Kok nggak keluar ya? Nggak keluar semua ya. 192, 108, 95. Udah cuma gini doang. Jadi nggak kedetek sama sekali tadi kesalahan itu nggak kedetek. Jadi waktu coba log workstation keluar nggak ada nih, nggak ada. Oke, jadi nggak kedetek sama sekali. Nggak ada yang bisa deteksi. Coba, coba saya bukan lihat lihat log di situ ya. Coba bisa nggak kelihatan dari Outlook? Oh, ini dia. Oke, ini dia. Ini dia. Oh, ini mah bukan. Ini nih, sambanya doang. Samba, samba. Ini ada open user ono, close ini. Sambanya dikit banget ya. Saya giniin aja ya. Samba, Outlook. Nah, ini ada 77 kali usaha buat login PAM tuh, mana PAM-nya? Tulisan PAM-nya ini dia. Ada PAM Unix. PAM Unix itu berarti ada yang berusaha masuk ke account PAM, uh, dan dia 77 kali gagal. Cuman nggak ada catatan IP-nya berapa segala macam, nggak ada. Jadi kedeteknya cuman kayak gini doang sih. Oh, ada yang sedang berusaha. Ini ada 7 kali gagal juga. Di sini juga ada. Di sini ada lagi. Ini tanggal 23 hari ini. Ini tanggal 23 hari ini tanggal 23 hari ini, tanggal 23 hari ini. Hari ini semua gagalnya. Oke. Sebelum-sebelumnya nggak jarang. Ini cuman ini ada 2 kali gagal. Gitu ya. Tapi yang lainnya oke. Yang mencurigakan kalau ada nobody ini sih. Jadi ada yang akses tapi bukan usernya. Kalau ini kan ada Ono nih. Ono banget ya. Ono kelihatan usernya Ono. Jadi dikasih user sih sebenarnya. Ini ada yang nggak beres nih. Jadi kelihatannya cuma kayak gini doang. IP-nya berapa nggak ketahuan. Itu yang jadi masalah. Oke. Jadi adanya di Outlook. Oke. Coba kalau kita lihat di Syslog. Syslog. Ersing, Cron, nggak ada sambanya nggak ada. Yang ada Ersing. Ersing ini buat ini ya, copy hard disk. Ersing itu buat backup file, tapi sebenarnya saya pakai buat ngopi hard disk. Jadi ini orang-orang yang pada pengen kopi perpustakaan. Ini kemarin ada anak UI, Universitas Indonesia, dia ngirim 4 hard disk ke saya. Ya udah saya kopiin buat anak UI ya. Jadi kalau saya ngopi ya buat siapa aja, nggak harus anak ITTS. Semua kalau ngirim hard disk saya kopiin. Ini kebetulan anak UI, lokasinya ada di Bekasi.
kemudian dia ngirim 4 harddisk, ya udah saya copy 4 harddisk, baru dikirim balik tadi siang, dikirim balik tuh harddisk. Ngopinya kebetulan butuh waktu sekitar sehari lah, kira-kira mulai dari kemarin ngopi sampai pagi ini selesai, udah gitu dikirim balik gitu. Ini kopinya pakai arsing, tapi di sini tidak ada kegagalan, nggak ada semua. Ini kelihatan yang di copy apa nih, folder ini yang di copy, ini folder ini di copy gitu ya. Oke, jadi kelihatan ngopinya dari folder apa kelihatan. Oke, tapi tadi yang gagal serangannya nggak kelihatan sih, dari mananya nggak kelihatan. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke I6. I6 udah ya? Belum ya? Baru dibuka kan? Coba lihat yang ini. Sorry, salah. Ini, salah. Nih, oke. Paste. Kok ya kayak gini bentuknya? Clear. Oke. Saya sudah masuk. Sekarang use auxiliary scanner SMB SMB6 server. Nggak mau. Coba ulang. Klik kanan copy, ulang lagi, copy, masuk ke sini, paste. Oke. Sekarang saya harus set. Oke. Set airhost 192.168.0.9, set airport 445, kok seaport sih, dia ngaco. Set SMB user, set SMB password sampai 9. Oke. Kita akan ini I6 share-nya run. Oke, langsung keluar. Share yang kebuka di sana adalah ini. Oke. Media 2, USB, share 1. Jadi ini share-nya. Bisa nggak ini kita serang? Caranya bisa nggak kita tempelin makhluk ini? Jadi setelah tahu nama share-nya, bisa nggak ditempel? Caranya nempelin nggak susah sih sebenarnya. Cuman saya lupa perintahnya, itu aja sih. Oke, saya buka file baru aja, new tab. Gedein dulu. Edit, zoom in. Oke, biar gampang saya cari contekan bentar. Maklum, suka lupa. Ini, sorry, salah. Contekannya ada di komputer yang ini. Maklum, banyak komputer bingung kadang-kadang. User, local, bin. Ini ada 2 script. Kita lihat yang server 9. Jadi caranya cuman gini aja. Mount, tempelin. File systemnya CIFS. FS itu file system, CI itu lupa apa, pokoknya dia pakai server message block SMB tadi. //192.168.0.9 foldernya apa, sharingnya, terus ditempel di folder lokal yang ada di komputer saya apa, terus username-nya Ono, passwordnya apa. -O username, -O password. Oke. Mon -T CIFS / apa, mon apa. Oke, sekarang kita akan kerjain dari sebelah sini. Oke. Sudo su kali
Saya biasanya kalau nempelin sesuatu ditempelin ke folder MNT. Di sini belum ada folder apa-apa. mkdir server 9 gitu ya. mon minus t cifs slash 192.1.9. Tadi ada beberapa coba kita lihat di sini ada beberapa folder, ada media 2, USB, share 1. Oke. Jadi nanti satu-satu bisa kita evaluasi. Media mon server 9 terus minus o username sama dengan ono minus o password sama dengan 123456789. Oke, nempel ls mnt server 9. Ini adalah folder yang ada di server yang ketempel di Kali Linux. cd mon server 9 library 2 books. Saya udah hafal soalnya. Ini adalah folder-folder buku-buku yang ada di sebelah sana. Misalnya saya pengen masuk hacking. Ini buku-buku hackingnya kelihatan dari sebelah sini. Jadi saya bisa ngelihat buku hacking ada di server di Kali Linux. Kalau mau di copy ya tinggal cp aja sih sebenarnya. Kalau mau copy ya cp minus rf, masukin ke folder mana gitu, bintang masukin ke folder apa gitu, slash folder tujuan, kira-kira kayak gitu. Tapi foldernya harus ada dulu ya. Folder tujuan itu bisa berupa flash disk atau apa aja, bisa ke copy nanti. Itu kira-kira. Jadi caranya seperti itu. Buat cuman yang agak mengerikan di sini adalah serangan ke file sharing seperti ini ternyata nggak kedetek di servernya. Jadi tapi saya benar nggak ngelihatnya ya. Saya tadi ngeliat Farlock yang ini kan, iya bener, scan disk. Jadi saya lihatnya di server yang pakai, jadi servernya harddisknya pakai SanDisk sebetulnya, cuman saya salah ngetik waktu nginstall. Saya nginstallnya waktu nginstall tulisnya scan disk, jadi tulisannya jadi scan disk, padahal sebenarnya SanDisk. Jadi ini harddisk servernya pakai flash disk, pakai SanDisk 9 GB. Coba, bentar. Ini dia. Ini dia. Oh, enggak, bukan 9, salah. 16. Jadi ini SDC 3 itu flash disk, USB flash disk 16 GB, diisi sistem operasi buat jadi file sharing. Jadi gitu aja sih. Ini server Gelho sih sebenarnya kategorinya. Dan ini sudah jalan berapa 10 tahun kali ya, nggak mati-mati. Dikira-kira ini pakai UPS sih, nggak mati-mati. Jadi udah nyalain terus. Versi Ubuntu-nya udah tua banget lah. Udah nggak tahu versi berapa Ubuntu-nya. Oke, udah jam 6.50. Jadi ini saya tutup dulu. Mudah-mudahan kebayang. Cuman saya tadi yang ini udah 2 ini udah beres. Saya kasih lihat dikit ini dulu ya sebelum ini ya. MSS Venom Attack itu kita bikin Trojan sih sebenarnya. Pakai MSF Venom. Itu ada di Kali Linux MSF Venomnya. Sorry. Mana Kali Linuxnya? Sini ya. MSF Venom. Nih. Jadi ada di Kali Linuxnya MSF Venomnya. Kita bisa ngasih tahu payloadnya apa. Kalau tadi kan Acceleris Scanner SMB apa gitu. Kalau sih Accelerisnya ke payloadnya Android Matterplotter reverse TCP. Jadi kita bisa bikin sambungan reverse ke komputernya kita. Terus ini L hostnya sama L portnya adalah IP address dari komputer si Kali Linux-nya. Kemudian yang kita obok-obok adalah file APK yang buat di Android. Ini bisa kita ganti, Android-nya bisa ganti Ubuntu, Linux, atau Windows. Jadi kita bisa bikin Trojan untuk Ubuntu atau Windows. Nanti kalau Windows berarti exe ya, yang mau kita
kasih trojannya. Kalau Ubuntu tuh image, kita kasih trojan, nanti dia bisa ada trojannya, terus kita bisa trojannya akan tertanam di komputer sana dan akan berkomunikasi ke komputer Kali Linux-nya kita. Cara jalaninya cuman use ini, terus set payload-nya apa, set lhost sama terus exploit. Pas kita jalanin exploit, kita monitor nunggu sampai si apa si servernya aktif, trojannya aktif. Nanti trojannya kan berkomunikasi sama kita bisa komunikasi dari Kali Linux ke trojan yang tertanam di handphone atau di Windows atau di mana. Jadi kita komunikasi dari Kali Linux ke dalam handphone segala macam. Oke, kira-kira itu. Oke, ini prakteknya seru. Mungkin minggu depan lah kalau mau dipraktekin, tapi bukan ke Android ya. Soalnya Android rebek kalau Android saya. Soalnya agak susah kalau Android. Si HP-nya saya lagi mau saya format nih, ada satu HP yang mau saya format. Oke, sekian dulu. Saya stop dulu ini sharingnya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Ini nggak bisa dimatiin nih. Walah.